Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian pengembangan pada bab 2. Nama saya Rizky Ramadan Nova, NIM 493311011, kelas Pendidikan Matematika Dikti 2019 UNIMED atau Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian pengembangan, yakni salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah perangkat pembelajaran berupa media, buku, modul, LKPD atau LAS atau RPP yang tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mendiknas menyatakan beberapa alasan betapa pentingnya melakukan pengembangan bahan ajar sebagai berikut, yakni diperolehnya bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang menyajikan satu sudut pandang kebenaran. Nah, yang ketiga yaitu memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan beberapa referensi. Yang keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena mereka akan merasa lebih percaya kepada gurunya. 6. Menambahkan angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Nah, di mana perkembangan teknologi komputer telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran, di mana telah terjadi pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu dari sistem manual ke sistem otomatis, dari waktu siklus ke waktu nyata, dari kertas ke perangkat lunak, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja interaksi antara guru dan siswa, tidak hanya menggunakan alat bantu papan tulis dan alat tulis, akan tetapi sudah berkembang jauh menggunakan media internet dengan perangkat lunak yang canggih. Nah, di sini penelitian pengembangan untuk menghasilkan produk bahan ajar yang berkualitas perlu dilakukan proses pengembangan, di mana pengembangan merupakan salah satu dari jenis penelitian. Nah, penelitian ini dikenal dengan istilah Research and Development atau R&D. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, baik berupa buku, gambar aktivitas siswa, atau LAS, media pembelajaran, modul, dan bahan ajar lainnya. Selain itu, jenis penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran, strategi peningkatan mutu, alat laboratorium, program komputer atau simulasi pengelolaan data, animasi, evaluasi, kurikulum, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu proses pengembangan. Penelitian dan pengembangan idealnya bermula dari kebutuhan terhadap sesuatu produk. Sementara produk yang dibutuhkan belum tersedia atau sudah tersedia tapi belum optimal jika digunakan memecahkan masalah yang dihadapi. Atas dasar ini, diperlukanlah suatu proses pembuatan suatu produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, perkembangan merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada melalui prosedur sistematik, mulai dari tahap merancang, membuat, dan mengevaluasi dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan. Nah, di sini ada model-model pengembangan, yakni model ID, model 3D Agarajan atau 4D, yakni define, design, develop, and disseminate. Yang ketiga model Hanafi and Page. Yang keempat yaitu model Diggs and Try. Yang kelima yaitu model CAM dan lain sebagainya. Apapun prosedur pengembangannya oleh Diggs dan Try adalah mengidentifikasi tujuan instruksional, menganalisis tujuan instruksional tersebut.
Menganalisis karakteristik siswa dan konteks merupakan secara rinci tujuan instruksional khusus. Pengembangan instrumen yang penilaian pengembangan strategi instruksional, mengembangkan dan menentukan bahan instruksional yang sesuai, melakukan evaluasi formatif melalui revisi pembelajaran dan merancang, juga melakukan evaluasi sumatif. Nah, di sini ada model Cigarejan atau 4D models. Model 4D. Tahapan pelaksanaannya ada 4, yaitu define atau pendefinisian, yakni tujuan untuk menetapkan dan mendefinisi yang dibutuhkan dalam instruksional. Yang kedua, design atau merancang. Tujuannya untuk merancang draft awal dari materi pembelajaran. Yang ketiga, deform atau pengembangan, yakni tujuannya untuk memodifikasi materi pembelajaran pada draft awal. Nah, yang keempat, disseminate atau penyebaran. Draft final dari materi pembelajaran diperoleh jika fase uji pengembangan menunjukkan hasil yang konsisten dan ahli memberikan komentar yang positif. Nah, di sini ada model ID, yaitu model ini di awalnya dikenalkan oleh Reiser dan Molenda pada tahun 1990. Berikut penjelasannya tahap-tahap pengembangan ID atau analisis, design, development, implement, dan evaluate, yaitu tahapan analisis, yang kedua tahapan desain atau mendesain, tahapan ketiga yaitu development, yang keempat yaitu tahapan implementasi atau implementation, yang kelima tahap evaluasi. Nah, selanjutnya itu kualitas bahan ajar. Richard dan Nelson atau dalam Roman dan Amri 2013 mendefinisikan penelitian pengembangan sebagai kajian sistematis terhadap pendesain, pengembangan, dan evaluasi program. Proses dan produk pembelajaran harus memenuhi kriteria validasi, praktikalitas, dan efektivitas. Menurut Rohmat 2012, untuk menentukan kualitas hasil pengembangan model dan perangkat pembelajaran, umumnya diperoleh 3 kriteria, yaitu kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Berikut ini disajikan indikator untuk menentukan kualitas perangkat pembelajaran, yaitu validitas dan efektivitas sebagai berikut: validitas, kepraktisan, dan keefektifan. Sekian dari penjelasan bab 1 mengenai penelitian dan pengembangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.